Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ma'ruf, NIM 10542117617, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi di sini saya akan melakukan video keterampilan pemeriksaan kelenjar limfa pada leher pada pasien. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui letak dari kelenjar limfa pada leher pada pasien, kemudian untuk mengetahui juga konsistensi kelenjar, apakah dia lunak, keras, padat, ataupun dia kenyal. Nah, kita juga bisa tahu bahwa apakah dia bersifat multipal ataupun dia soliter. Nah, di sini juga kita tahu untuk tujuannya itu yaitu untuk mengetahui apakah kelenjar limfa itu melekat di sekitarnya atau tidak, dan juga kita bisa tahu apakah ada nyeri tekan atau tidak pada pasien ketika kita melakukan pemeriksaan kelenjar limfa pada leher pada pasien. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saya mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada handscoon, kemudian ada juga alat tulis menulis, dan juga ada masker, dan juga ada wastafel sebagai alat tempat cuci tangan pemeriksa. Nah, sebelum saya melakukan anamnesis, saya akan memakai masker terlebih dahulu sebagai alat pelindung diri saya. Silakan duduk, Pak. Jadi Pak, perkenalkan, saya Dr. Ilham. Jadi saya dokter yang berjaga di klinik pada hari ini. Saya boleh tahu nama Pak siapa, Pak? Asadi, Pak. Nah, kemudian nama Tak Aso, kemudian umur Tak berapa, Pak? 25 tahun. 25 tahun. Ya, apa kerjaan Tak, Pak? Gambar. Tadi. Nah, kemudian di mana tinggal, Pak? Kalau Jadi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada keluhan Tak? tidak enak ya. Oh, leher tadi. Nah, ini tidak enak yang kita rasa itu leher tak sejak kapan kita rasa, Pak? 6 hari. 6 hari. Jadi selama 6 hari itu ketika pertama kali muncul rasa tidak enak itu, apakah Bapak pernah merasakan sakit atau tidak, Pak? Nyeri atau tidak? Tidak. Jadi pernah sebelumnya batuk atau flu sebelum sakit leher Pak, Pak? Ya. Jadi sebelumnya pernah juga merasakan tidak enak di leher tak seperti ini sebelumnya? Tidak pernah. Jadi kemudian apakah di keluarga tak pernah ada yang seperti Bapak sekarang ini? Ya. Jadi ada pernah berobat sebelumnya? Tidak pernah. Jadi ada konsumsi obat sekarang kita konsumsi? Tidak pernah. Jadi Pak, karena Bapak merasakan tidak enak di lehernya Bapak, jadi saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfa pada lehernya Bapak. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui apakah ada massa ataupun tumor di lehernya Bapak, yaitu di kelenjar limfanya Bapak. Nah, kalaupun memang ada, nanti akan kita lihat perbesarannya bagaimana, kemudian ukurannya, dan juga konsistensinya seperti apa. Jadi Pak, mungkin sedikit prosedur saya jelaskan. Jadi prosedurnya nanti saya akan meminta Bapak untuk duduk di kursi pemeriksaan. Kemudian nanti saya akan menyentuh beberapa di bagian lehernya Bapak. Nah, itu tujuannya untuk memperlancar pemeriksaannya nanti. Nah, kemudian apakah Bapak bersedia atau ada yang ditanyakan? Jadi Pak, silahkan duduk ke kursi pemeriksaan sambil saya melakukan cuci tangan. Kemudian, oke, cukup. Pak, saya mulai ya.
Bapak. Jadi pertama-tama itu saya akan melakukan inspeksi pada lehernya Bapak. Di sini kita lihat terdapat benjolan, massa ataupun tampak seperti tumor di lehernya Bapak. Dan kita bisa lihat juga apakah ada tanda-tanda radang, informasi ataupun kepekahan di lehernya Bapak. Dan kita lihat di dua sisi kiri kanan lehernya Bapak, apakah dia simetris atau tidak, atau sama ukurannya atau tidak. Nah, setelah saya melakukan inspeksi di bagian lehernya Bapak, kemudian saya akan melakukan palpasi. Ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan di belakang dari pasien. Nah, yang pertama saya akan melakukan palpasi pada kelenjar di bawah segmental pada pasien. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita akan melakukan palpasi. Nah, di sini kita lihat apakah ada benjolan ataupun massa di bagian segmental dari pada pasien. Nah, kita juga bisa lihat apakah Bapak ini merasakan nyeri atau sakit dengan bisa menanyakan langsung ataupun melihat dari raut wajah pada pasien. Nah, kemudian setelah di submental, kemudian kita palpasi di bagian submandibula pada pasien. Nah, di sini kita lihat juga kita bisa rasakan benjolan, apakah ada benjolan atau massa pada pasien. Nah, kita juga bisa tanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak, dan juga bisa juga melalui raut wajah dari pasien. Nah, dalam keadaan tertentu kita bisa miringkan kepala pasien untuk melihat lebih jelas. Bisa dimiringkan ke kiri untuk melihat di bagian submandibula sisi kiri, dan juga dimiringkan ke kanan untuk di sisi kanan. Nah, kemudian kita lihat juga kemudian kita melakukan palpasi di tiroid, di kelenjar pada tiroid pada pasien. Nah, di sini kita lihat apakah kita bisa lihat apakah ada benjolan ataupun massa. Kita rasakan juga pada pasien. Nah, di sini kita bisa nilai konsistensinya, apa dia padat, kenyal ataupun lunak. Nah, kemudian juga kita bisa lihat tepinya, apakah dia rata atau tidak. Nah, kemudian kita bisa lihat juga permukaannya, apakah dia licin ataupun berbenjol-benjol. Di sini juga kita bisa lihat apakah ada perlekatan atau tidak. Nah, kita bisa juga meminta untuk pada pasien untuk menelan. Silakan Pak, menelan. Nah, kemudian kita bisa nilai di sini konsistensinya, apakah kelenjarnya mengikut ketika pasien ini menelan, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lakukan pemeriksaan di belakang ataupun di depan pada pasien. Nah, kita lakukan pemeriksaan di bagian supraclavicular pada pasien. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa lakukan inspeksi. Nah, kita di sini kita cari apakah ada benjolan atau massa ataupun nyeri tekan pada di pasien. Nah, setelah itu setelah supraclavicular, kita lihat di rantai jugular. Nah, rantai jugular ini kita berpatokan pada di musculosternocleidomastoideus. Nah, di sini kita lihat, kita lakukan palpasi apakah ada benjolan atau massa, kemudian apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nah, kemudian pada keadaan tertentu juga kita bisa miringkan kepala pasien untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak. Begitupun dengan di sisi yang lainnya, gitu. Nah, kemudian kita juga bisa mendorong musculosternocleidomastoideus ke depan, kemudian menggunakan ibu jari, kemudian 4 jari lainnya kita gunakan sebagai untuk mempalpasi bagian dari sternocleidomastoideus. Dan kita cari apakah ada benjolan atau massa, dan juga nyeri tekan pada pasien. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan palpasi di bagian dari preaurikular. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ada benjolan ataupun massa, dan juga nyeri tekan pada pasien. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian dari retroocular. Nah, sama dengan yang lainnya, kita akan mencari apakah ada benjolan atau massa pada bagian dari retroocular pada pasien. Nah, setelah dari retroocular, kita akan mempalpasi selanjutnya di bagian dari oksipital pada pasien. Nah, sama kita lihat apakah ada nyeri tekan atau tidak pada pasien, dan juga benjolan atau massa. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke kelenjar aksesorius.
Nah, kelenjar aksesoris ini kita berpatokan pada di musculus trapezius pada pasien. Jadi Pak, saya sudah melakukan inspeksi dan juga palpasi pemeriksaan kelenjar limfa pada leher Bapak. Jadi untuk selanjutnya silakan ke meja pemeriksaan, kemudian saya jelaskan temuan dari pemeriksaan. Sambil saya melakukan cuci tangan. Jadi Pak, saya sudah melakukan pemeriksaan kelenjar limfa pada leher Bapak. Alhamdulillah tidak ada yang terjadi masalah apa-apa Pak di lehernya Bapak, tidak ada benjolan ataupun massa di lehernya Bapak. Jadi Bapak tenang saja. Kemudian tapi kalau Bapak masih mau, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui lebih jelasnya yang terjadi di lehernya Bapak. Kemudian saya tanyakan kembali, apakah ada yang kita tanyakan Pak? Tidak ada. Jadi terima kasih Pak atas kerjasama dan kunjungannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan Pak. Jadi saya sudah melakukan pemeriksaan kelenjar limfa pada leher pada pasien. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.